Kelangkaan minyak goreng, kemasan, dan minyak goreng curah masih terjadi di sejumlah daerah. Kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng telah masuk ke tahap penyelidikan tim investigasi. Kami dari kelompok 1, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan analisis terhadap artikel berjudul Minyak Goreng Menjadi Langka, Apa Penyebabnya? Di sini saya akan melakukan analisis dengan teknik identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap artikel minyak goreng menjadi langka, apa penyebabnya. Identifikasi berasal dari kata identify yang artinya meneliti atau menelaah. Tujuan dari identifikasi adalah untuk mengetahui permasalahan apa yang sedang dibahas pada artikel tersebut. Bagian identifikasi terletak pada paragraf pertama, di mana pada paragraf ini terdapat kalimat yang mengatakan bahwa kelangkaan minyak goreng di pusat perbelanjaan retail modern disebabkan oleh terhambatnya pasokan dari distributor serta ulah para spekulan. Berdasarkan kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah terkait kelangkaan minyak goreng, yang mana kelangkaan minyak goreng tersebut disebabkan oleh terhambatnya pasokan dari distributor serta ulah para spekulan. Selanjutnya adalah bagian analisis. Analisis artinya menguraikan informasi secara kompleks menjadi informasi yang lebih sederhana dengan tujuan untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Bagian analisis dalam artikel tersebut terdapat pada paragraf kedua dan seterusnya, di mana pada paragraf kedua berisikan kalimat Roy mengatakan kelangkaan itu disebabkan karena pasokan dari distributor yang terhambat akibat ulah spekulan yang membuat harga di tengah masyarakat tertahan tinggi sejak akhir tahun lalu. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi geram setelah mengetahui distributor menahan pasokan minyak goreng hasil Domestic Market Obligation atau DMO yang menyebabkan harga komoditas strategis itu tertahan tinggi hingga pekan ini. Lutfi membeberkan motif menahan pasokan itu dilatar belakangi spekulasi jika pemerintah bakal mencabut ketentuan harga eceran tertinggi minyak goreng akibat harga minyak nabati di pasar dunia yang melonjak sejak awal tahun ini. Pada bagian ini dijelaskan secara lebih rinci lagi mengenai penyebab dari kelangkaan minyak goreng, yaitu ulah para spekulan yang membuat harga di tengah masyarakat tertahan tinggi sejak akhir tahun lalu. Selain itu juga pada bagian ini dijelaskan mengenai penyebab kelangkaan lainnya, yaitu adanya motif menahan pasokan yang dilatar belakangi spekulasi jika pemerintah akan mencabut ketentuan harga eceran tertinggi. Dan yang terakhir, penyebab kelangkaan minyak goreng itu disebabkan karena melonjaknya harga minyak nabati di pasar dunia sejak awal tahun ini. Yang terakhir adalah bagian evaluasi. Evaluasi artinya suatu proses menyajikan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan telah dilaksanakan dan bagaimana dampaknya jika dibandingkan dengan harapan. Dengan demikian, dari sisi evaluasi dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah untuk menangani kelangkaan minyak goreng adalah dengan melabeli minyak goreng murah hasil Domestic Market Obligation atau DMO dengan tanda harga eceran tertinggi. Kemudian kaitan manfaat dengan permasalahan kelangkaan yang sedang dihadapi adalah produksi minyak goreng murah belakangan ini sudah mulai pulih untuk menekan gejolak harga di tengah masyarakat. Pernyataan atau bisa juga disebut sebagai klaim dibentuk dalam beberapa kata untuk menegaskan suatu kebenaran. Ada dua bentuk kalimat yang digunakan oleh klaim, yaitu kalimat deklaratif dan juga non-deklaratif. Berikut merupakan kalimat klaim beserta dengan contoh kalimat non-klaimnya. Jadi bentuk klaimnya itu adalah terjadi kelangkaan minyak goreng di pusat perbelanjaan retail modern. Sedangkan bentuk non-klaimnya, benarkah terjadi kelangkaan minyak goreng di pusat perbelanjaan retail modern? Bentuk kalimat klaimnya deklaratif, sedangkan bentuk kalimat non-klaimnya itu non-deklaratif. Lalu klaim itu memiliki dua macam atau jenis, yaitu klaim faktual dan juga klaim nilai. Dengan adanya kedua klaim ini, maka kita dapat mengetahui mana klaim yang bersifat fakta dan juga mana klaim yang bersifat positif atau negatif. Berikut adalah kalimat yang dapat kami terima sebagai klaim faktual dan juga klaim nilai. Untuk klaim faktual kita memiliki dua. Yang pertama yaitu kelangkaan yang terjadi disebabkan karena pasokan dari distributor yang terhambat akibat ulah spekulan yang membuat harga di tengah masyarakat tertahan tinggi sejak akhir tahun lalu. Untuk yang kedua yaitu berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan atau Kemendak, stok minyak goreng murah hasil DMO minyak sawit mentah itu sudah mencapai 500.000 ton hingga pekan ini. Lalu untuk klaim nilai yaitu
Motif menahan pasokan dilatar belakangi oleh spekulasi jika pemerintah akan mencabut ketentuan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng akibat harga minyak nabati di pasar dunia yang sedang melonjak sejak awal tahun ini. Mereka saat ini sedang mencari untung dalam kesempitan. Saya akan menganalisis argumen dan non-argumen yang ada di dalamnya. Argumen sendiri adalah upaya untuk meyakinkan dengan menarik sebuah kesimpulan, sedangkan non-argumen adalah upaya untuk menjelaskan suatu informasi. Syarat dalam sebuah argumen harus ada premis, inferensi, dan juga kesimpulan. Berikut adalah contoh argumen yang saya temukan. Kelangkaan minyak goreng di pusat perbelanjaan retail modern disebabkan oleh terhambatnya pasokan dari distributor serta ulah para spekulan. Ini berperan sebagai premis di mana klaim yang digunakan untuk mendukung kesimpulan nantinya. Selanjutnya masuk ke inferensi di mana untuk memperkuat dan mendukung premis. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo Roy N. Mandey mengakui masih adanya kelangkaan pasokan minyak goreng murah di sejumlah retail modern hingga pekan ini. Terbatasan pasokan minyak goreng itu juga terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek. Kemudian yang terakhir masuk ke kesimpulan, di mana merupakan klaim utama dari argumen, yaitu Roy mengatakan kelangkaan itu disebabkan karena pasokan dari distributor yang terhambat akibat ulah spekulan yang membuat harga di tengah masyarakat tertahan tinggi sejak akhir tahun lalu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa premis dan kesimpulannya saling berkaitan di mana sama-sama membahas penyebab dari kelangkaan minyak goreng, yaitu terhambatnya pasokan dari distributor serta ulah spekulan. Selanjutnya adalah non-argumen. Non-argumen ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu ilustrasi, laporan, penjelasan bersyarat, dan juga eksplanasi. Berikut adalah non-argumen yang saya temukan di artikel minyak goreng ini. Untuk laporan ini berisi terkait informasi berita yang sedang kita bahas. Sebagai contoh berikut, berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kemendak, harga minyak goreng curah masih tertahan tinggi di angka Rp16.000 per liter pada Senin 7 Maret 2022. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka Rp16.600 atau mengalami kenaikan 0,61% dari posisi Rp16.500 pada Jumat 4 Maret 2022. Dari sini kita tahu bahwa laporan bukanlah argumen dan sifatnya lebih ke memberikan informasi kepada pembaca terkait dengan isu hangat yang sedang diperbincangkan. Saya Boy Rivaldi Alpasya akan menjelaskan mengenai argumen deduktif dari kasus yang telah diberikan, yaitu kasus kelangkaan minyak goreng. Jadi kita flashback sedikit bahwa argumen deduktif itu banyak macamnya. Salah satunya ada argumen deduktif hipotesis, disjungtif, lalu ada pola dilema, lalu juga ada modus pollen dan modus tollens dan sebagainya. Bahkan ada silogisme kategoris. Oke, kita masuk ke yang pertama. Di sini kami temukan di paragraf ke-1 dan ke-3, yaitu jenis argumen deduktif hipotesis, di mana polanya adalah jika P maka Q, lalu di premis 2-nya jika Q maka R, maka dapat ditarik kesimpulan jika P maka R, sesuai dengan apa yang kami tampilkan di slide, yaitu terhambatnya pasokan dari distributor menyebabkan kelangkaan, lalu kelangkaan tersebut akibat ulah dari spekulan, jadi terhambatnya pasokan dari distributor akibat ulah dari spekulan. Lalu untuk argumen kedua kami temukan dari paragraf ke-4 dan ke-5, di mana ini masih sama, yaitu argumen deduktif hipotesis, yaitu produksi minyak goreng murah sudah mulai pulih menyebabkan pasokan minyak goreng murah lancar. Pasokan minyak goreng murah lancar membuat menekan gejolak harga di tengah masyarakat, jadi pasokan minyak goreng murah sudah mulai pulih menyebabkan gejolak harga di tengah masyarakat dapat ditekan. Jadi masih sama polanya seperti yang sebelumnya. Lalu argumen yang selanjutnya adalah kami temukan di paragraf ke-6 dan ke-7, di mana masih sama juga hipotesis, jika P maka Q, jika Q maka R, dapat kami tarik kesimpulan menjadi jika P maka R, seperti itu. Nah, untuk yang argumen selanjutnya ini sedikit berbeda. Ini adalah argumen yang argumen deduktif modus pollen, di mana artinya adalah menerima si jika. Jadi di sini premis satunya jika P maka Q, premis 2-nya P, maka kesimpulannya itu harus Q, artinya menerima si jika, seperti itu. Jika pemerintah mencantumkan HET pada kemasan, maka masyarakat ikut mengawasi pasokan minyak goreng murah tersebut. Pemerintah mencantumkan HET pada kemasan, jadi kesimpulannya masyarakat ikut mengawasi pasokan minyak goreng murah tersebut.
Lalu yang argumen terakhir adalah berkebalikan dari yang sebelumnya, yaitu modus tollens, di mana mereject si jika itu. Jadi di sini jika pemerintah bakal mencabut ketentuan harga eceran tertinggi, maka seharusnya distributor akan menahan pasokannya. Di premis 2, distributor seharusnya tidak menahan pasokannya, min Q. Kesimpulannya, jadi pemerintah tidak bakal mencabut ketentuan HET atau berkebalikan dari si P. Contoh argumen induktif spesifik yang terdapat pada kasus minyak goreng menjadi langka, apa penyebabnya? Argumen induktif spesifik yang terdapat pada kasus ini ada 3. Yang pertama, argumen analogi. Contohnya, jika distributor melibatkan masyarakat dalam kelangkaan minyak goreng, dan itu termasuk ke dalam tindakan penimbunan, saya akan mengambil kesimpulan, jika masyarakat dilibatkan oleh distributor, masyarakat juga akan ikut dalam tindakan penimbunan. Yang kedua, argumen generalisasi induktif. Contohnya, masyarakat terlibat kelangkaan oleh distributor. Ternyata, mereka ikut mengalami kenaikan harga minyak goreng dengan distributor. Maka, semua orang yang terlibat kelangkaan oleh distributor ikut mengalami kenaikan harga minyak goreng. Yang ketiga, argumen kausalitas. Contohnya, distributor menahan pasokan minyak goreng murah yang jika harga eceran tertinggi dicabut, maka akan dijual di harga Rp17.000 hingga Rp18.000. Dapat disimpulkan bahwa pasokan minyak goreng murah tersebut ditimbun oleh distributor. Pengetahuan kausalitas yang digunakan dalam premis, yaitu menahan minyak goreng murah, merupakan tindakan penimbunan. Pada artikel minyak goreng menjadi langka, apa penyebabnya? Kami menemukan beberapa kesesatan informal. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu kesesatan informal. Kesesatan informal adalah kesalahan dalam bahasa yang melibatkan sisi emosi dan juga psikologis. Kesesatan informal bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kesesatan relevansi dan juga kesesatan presumsi. Kesesatan yang pertama adalah kesesatan yang berjenis argumentum ad verecundiam atau argumen tersebut tidak memiliki kredibilitas. Kesesatan ini dapat diketahui dari pernyataan motif menahan pasokan itu dilatar belakangi spekulasi jika pemerintah bakal mencabut ketentuan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng akibat harga minyak nabati di pasar dunia yang sedang melonjak pada tahun ini. Hal ini dikarenakan argumen yang diberikan hanyalah dalam bentuk spekulasi dari distributor-distributor nakal dan bukan dari sumber yang terpercaya atau memiliki kredibilitas. Yang kedua adalah kesesatan presumsi yang berjenis non-kausa pro-kausa atau presumsi yang tidak benar akan sebabnya. Kesesatan ini dapat diketahui dari pernyataan orang sedang berspekulasi bahwa pemerintah akan mencabut HET yang tidak akan saya cabut. Baik, mari kita asumsikan bahwa orang yang berspekulasi sebagai X dan pemerintah yang mencabut HET sebagai Y. Nah, kesimpulan yang akan didapatkan akan salah karena Y yang sebenarnya adalah pemerintah tidak akan mencabut HET. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait materi ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas kesediaannya telah menonton.